80-2000-an awal, film Hong Kong bertema tentang mafia yang mengelola perjudian ilegal, prostitusi, peredaran narkoba, dan kejahatan lainnya sangat terkenal dan merajalela di box office Asia. Banyak aktor-aktor terkenal lahir di film dengan genre tersebut. Di era modern pun, masih ada beberapa film dengan genre sejenis yang cukup terkenal dan layak untuk ditonton. Salah satunya adalah OCTB yang bisa ditonton di Netflix. Banyak teori dan faktor mengenai awal terbentuknya organisasi para mafia tersebut atau yang sering disingkat dengan triad. Namun organisasi rahasia pertama yang terbentuk dan dipercaya menjadi akar dari para triad tersebut pertama kali berdiri tahun 1700-an dengan nama Tian Ti Hui dalam bahasa Mandarin atau sering juga dikenal dengan sebutan Hongmen. Tian Ti Hui dalam bahasa Mandarin memiliki arti organisasi langit dan bumi. Para organisasi rahasia ini juga sering dikenal dengan sebutan Black Society atau Hak Sewi dalam bahasa Cantonese. Hongmen pertama kali berdiri di tahun 1760-an di daerah Fujian dan menyebar ke seantero China. Para pendirinya adalah loyalis dinasti Ming yang berusaha untuk menahan pengaruh dinasti Qing yang baru saja berkuasa di tanah China. Mereka bersumpah untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Qing yang dianggap dinasti asing dan mengembalikan kejayaan dinasti Ming. Mereka bergerak secara rahasia dan memiliki kode-kode rahasia untuk saling mengenali anggota mereka, karena organisasi mereka dianggap ilegal oleh pemerintah dinasti Qing. Setelah runtuhnya dinasti Qing dan berdirinya Republik Cina di tahun 1911, banyak dari para anggota Hongmen kehilangan tujuannya, namun mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal rakyat sipil setelah bertahun-tahun hidup di dunia underground. Maka dari itu, mereka terpecah dan membuat organisasi-organisasi kecil rahasia yang pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan ilegal sebagai pemasukan. Selain masih bertahannya Hongmen, banyak juga organisasi-organisasi rahasia baru yang bermunculan di awal tahun 1900-an, baik di China Mainland, Hong Kong, Amerika, Eropa, dan di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki tujuan utama sebagai alat perpolitikan dan untuk menghimpun kekuatan. Namun tidak sedikit juga yang akhirnya menjadi sindikat kriminal. Mereka melakukan hal-hal ilegal seperti penjualan narkoba, prostitusi, penyelundupan manusia, dan lainnya. Di balik tindakan-tindakan ilegal yang mereka lakukan, namun mereka memiliki kode etik antar sesama anggota dan para pesaing mereka. Ritual-ritual seperti sembahyang bersama di patung Guan Yu, atau mungkin meminum darah dari gelas yang sama untuk menunjukkan tanda persaudaraan, menunjukkan loyalitas, adalah hal terutama yang wajib agar bisa menjadi anggota mereka. Tidak seperti di negara-negara lainnya, di Taiwan Hongmen tidak hanya legal, namun juga sangat berpengaruh di dunia perpolitikan. Meskipun selama bertahun-tahun, sejak kepindahan Kuomintang dan pemerintah Republik China ke Pulau Taiwan, Hongmen tetap menjadi organisasi yang rahasia. Namun belakangan ini, Hongmen mulai menjadi organisasi yang lebih transparan. Di Hong Kong dan Macau, Hongmen dianggap ilegal karena mereka dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan para triad yang melakukan tindakan-tindakan ilegal dan kejahatan. Organisasi triad yang berbasis di Hong Kong dan yang paling terkenal, contohnya adalah yang ke-1, 14K. Organisasi ini didirikan oleh Letnan Jenderal Kuomintang yang bernama Ko Tsui Wong di tahun 1945 yang memiliki tujuan sebagai faksi anti-komunis. Namun setelah berakhirnya Perang Saudara China dan kemenangan pihak komunis, mereka pindah ke Hong Kong, dan mereka dikenal sebagai organisasi triad yang sangat brutal. Yang kedua, Wo Sing Wo. Organisasi ini didirikan tahun 1930 di daerah Sam Sui Po, dan merupakan salah satu dari organisasi triad yang paling lama di Hong Kong. Mereka dikenal bukan saja sebagai sindikat kejahatan yang melakukan berbagai macam kegiatan ilegal, namun juga dikenal karena memiliki pengaruh underground di Hong Kong. Figur pemimpinnya yang cukup terkenal dan diekspos media bernama Kwok Wing Hung alias Shanghai Boy, yang dikenal memiliki hubungan yang kuat dengan politikus Hong Kong, termaksud Chief Eksekutif Hong Kong ketiga yang bernama Leung Chun Ying. Berikut adalah struktur organisasi triad. Sang kepala dikenal sebagai Dragon Head atau kepala naga. Menurut para anggota Wo Sing Wo yang diwawancara, sang kepala naga hanya memiliki lama kepemimpinan selama 2 tahun dan hanya bisa menjabat sebanyak 2 kali. Di era modern ini, para triad banyak ditumpas oleh para pemerintah setempat, seperti di Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, Amerika, dan negara-negara Eropa. Namun mereka masih aktif dan bergerak secara rahasia. Banyak juga yang mengatakan bahwa triad di era sekarang berbeda dengan era dulu. Triad sekarang, mereka hanya murni gangster yang melakukan tindakan ilegal tanpa memperdulikan moral dan kode etik.
Berbeda dengan triad zaman dulu yang memperdulikan moral, kode etik, dan juga kesetia kawanan. 當年我哋個幫會咧講道義，講戒律，幫會有幫會嘅規矩，全部都係講義氣嘅。譬如唔可以搞自己阿嫂啊，唔可以出賣啲兄弟啊，唔可以出賣啲朋友，呢啲係叫戒律，幫會嘅戒律。你一定要嚴格執行呢啲嘅。而家冇呢個戒律，而家係有組織冇規矩。我哋以前嗰代咧係有組織有規矩，跟住個規矩行嘅，所以完全係唔同嘅。而家做幫會人咧係以揾錢為第一，冇道義講嘅，最緊要有錢玩。我哋嗰個年代係講道義，揾錢係其次。